tasbih. Terus kalau dia punya orang tua meninggal, anaknya lagi nuntut ilmu, orang tuanya meninggal, nah, dia bisa ngasih 70 keluarganya yang wajib masuk neraka diselamatin. 70. Itu 70 tuh. Nah, barang siapa yang menghidupkan agamanya Allah, sedangkan orang tuanya meninggal, dia lagi ngidupin agama Allah, itu dia bisa nyelamatin keluarganya 70 orang yang wajib masuk neraka. Nah, yang wajib masuk neraka bisa diselamatin. Nah, kalau orang alim, nah, tapi bukan 70 doang sebenarnya. Kalau dia alim, alim mengamalkan ilmunya, ikhlas karena Allah, benar-benar tuh qaulan wa fi'lan, wa khatiran wa nadiran, kayak siapa? Kayak Imam Ghazali, kayak Imam Nawawi, kayak Habib Umar. Nanti ketika di Siratal Mustaqim, nah, di sirat ini orang ahli ibadah jalannya cepat kayak kilat. Orang ahli ibadah, ini ahli ibadah nih, cepat kayak kilat. Tapi kalau orang alim, ada suara panggilan gini, Jif ala sirat, berhenti kamu di tengah-tengah sirat. Takut tidak? Bawahnya jahannam. Disuruh berhenti. Ini kok orang pada langsung lari kayak kilat, kita disuruh berhenti. Kenapa? Katanya ada panggilan itu disebutin suruh ngapain? Isfa liman ta'rif wa ya'rifuna. Kasih syafaat kepada orang yang kamu kenal dan mengenalmu, yang cinta sama kamu dan yang kamu cintai. Itu kalau orang ahli ibadah, ibarat tiket masuk surga harganya 70, nilai 70 bisa masuk surga. Kalau orang alim punya jutaan miliaran nilai yang sampai dia bisa bagi-bagi ke orang. Nah, makanya beda. Alim sama abid itu beda. Nah, kalau orang alim 2 rakaatnya lebih afdal daripada 1000 rakaatnya orang yang ahli ibadah. Karena ahli ibadah dia belum tentu tahu ilmunya. Nggak usah jauh-jauh. Orang tua kita senang sama majelis taklim, senang sama orang alim, tapi ilmunya minim misalkan. Nah, sholat contohnya, contoh sholat nih, dagu, aku pernah nih, gini nih, gak sah ini. Di dagu di sini, mau kena kedepanan, ketutupan ya jidatnya, sedangkan jidat harus ikut sujud, gak sah sholatnya. Apalagi sami Allahu liman hamidah kena kayak payung, gitu. Nah, kelihatan tuh dasternya, kelihatan tuh keteknya, gak sah sholatnya. Terus pas sujud ketutupan lagi tuh telapak tangan dengan mukenahnya, gak sah sholatnya. Berapa banyak kita jungkir balik sholat kita nggak sah karena apa? Ibadahnya tanpa ilmu. Abu ya Syekh Muhammad bin Abdul Al-Maliki lagi ziarah ke makam Rasulullah, ketiduran. Mimpi Rasulullah ketika itu yaumul kiamat, yaumul ziham, hari kiamat berjubel penuh. Ini Rasulullah belakangnya rame, jamaah penuh. Jamaahnya dari mana itu? Mukanya kayak bukan orang Arab, gitu kan? Ya Rasulullah, itu siapa yang di belakang engkau ya Rasulullah? Oh, itu mereka yang mencintaiku dan aku cintai. Orang mana ya Rasulullah? Kok bukan kayak orang kita, gitu kan? Katanya Rasulullah, orang Indonesia. Masya Allah, paling rame katanya orang Indonesia. Maulid di mana-mana ada. Di Arab Saudi padahal tempat kelahiran Rasul nggak boleh maulid, gitu kan? Tapi kita di sini dimuliain nih. Buat apa? Buat hadir maulid, buat ngadain maulid. Sampai disebutkan dalam suatu syair, laitani khassani bi Muhammadin bi ru'yati wajhin zala anni kulla syaqa'u, katanya. Andaikan ini kita yang hadir maulid, andaikan bisa melihat ada di layarnya gitu wajahnya Rasulullah, laitani khassani bi ru'yati wajhin. Andai kata kita dikasih kekhususan, distelin aja mukanya Nabi Muhammad SAW.
zala anni kulla syaqa'u. Itu dihilangin semua kegundahan, semua kesumpakan. Hilang semua kegundahan, semua kesumpakan. Tapi kita nggak melihat Nabi, kita hadir maulid, kita bayangin Nabi seakan-akan apa? Ada nih di depan kita nih. Seneng nggak inget tuh cucian numpuk, gosokan numpuk, nggak inget tuh utang, nggak inget tuh masalah-masalah. Dengan hadirnya maulid, masya Allah, syariat Nabi kalau dijalanin makmur. Ini syariat Nabi udah kekal sekarang 1444 abad. Semuanya ada di Quran, di hadisnya Rasulullah ada. Semuanya Ustazah. Iya, lampu ada Ustazah, lampu ada, ditulis di surat An-Nur ayat 34. Kalau kendaraan Ustazah ada, listrik, sumber tenaga surya, tenaga air ada, semua di Quran ada ayatnya. Cuma kita aja orang Islam yang malas tuh baca Qurannya. Matematika ada di Quran semua, bilangan desimal, bilangan bulat, bilangan semuanya ada. Matematika, Quran, kedokteran, semuanya ada di Quran. Nah, kadang nih, jangankan yang hal-hal yang gitu, hal-hal sepele nih, kita punya anak kecil, atau punya cucu, nangis mulu, suruh makan nggak nafsu, suruh makan susah, matanya bleber aja itu berkaca-kaca, maksudnya apa, layu banget. Nah, Rasulullah udah sebutin kalau ada anak kecil umur 2 tahun ke bawah nih, matanya sembab, matanya layu, terus meleng mulu, sering anget badannya. Tuh, lihat ada kan ciri-cirinya tuh di anaknya ke cucunya tuh. Nah, terus suruh makan susah. Nah, itu jangan kaget ya. Itu tanda-tandanya dia ditetekin sama Ummu Sufyan. Ya Allah, Ummu Sufyan itu siapa? Ummu Sufyan wewe gombel. Kalau wewe, nah ini kalau wewe nih, kalau wewe ada, kalau wewe dalam Quran disebutnya Ummu Sufyan. Nah, 2 tahun ke bawah itu anak kecil tuh, kalau udah disusuin tuh sama Ummu Sufyan tuh cepet banget panasnya. Nah, kalau zaman dulu banyak banget yang tukang jemur ya. Ada nih siapa tuh di kampung Makassar, ada di mana pokoknya. Sekarang mah tukang sumur udah kagak ada. Masya Allah, masih ada tukang sumur, masya Allah. Nah itu tuh masih kecil tuh gitu tuh. Nanti dia kalau udah gede, orangnya nggak pintar bergaul, suka nyendiri. Media nih orangnya suka nyendiri, nggak pintar bergaul, kurang cerdas. Nah itu gimana tuh biar kita usir tuh? Nah, biar usir gimana tuh? Caranya nih. Sebelum masuk rumah, baca ya Azim 11 kali. Ya Azim. Nah, baca ya Azim 11 kali. Kemudian baca ayat kursi. Nah, sebelum masuk rumah. Ayat kursi, masya Allah, faedahnya macam-macam. Nah, jangankan ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau suruh jelasin, saya sebulan belum kelar jelasin Bismillahirrahmanirrahim, dari hurufnya, dari hukumnya, dari fadhailnya, dari semuanya tuh baru Bismillahirrahmanirrahim. Yang belajar kitab sama saya kalau mau ngikut. Nah, ini ayat kursi kalau sebelum masuk rumah nih, kita suka ribut mulu sama laki atau suka gedek nih sama anak, suka gimana cekcok. Sebelum masuk rumah baca ayat kursi. Nah, biar apa? Biar ngademin ke rumah. Nah, kemudian nih yang kena Ummu Sufyan baca ya Azim 11 kali. Kemudian baca ayat kursi. Nah, setelah itu diapain? Jadi kalau udah masuk rumah dibacain lagi tuh ya Azim ayat kursi, dicemongin tuh pakai pantat panci. Maksudnya apa? Pakai sifat mata. Ini kalau nggak punya sifat mata pakai pantat panci deh. Jadi cemongin tuh di sininya nih. Kenapa dicemongin? Kok dicemongin sih? Karena Ummu Sufyan nggak suka sama anak kecil yang punya tompel.
dulu. Nah, antrean biar nggak kena musuh biar. Nah, langsung nih guru saya Ustazah Halimah tuh Sa'diyah ngeliat anak kecil lagi pergi maulid diundang, ada anak kecil 2 adik kakak. Yang kakaknya Ustazah doain anak saya Ustazah. Oh masya Allah. Yang punya lagi, astagfirullahaladzim, kaget. Kenapa? Tuh anak habis dia lahir, habis disusuin sama Ummu Zubir. Anak ya Allah, ahlan wa sahlan bi hudurikum Ustazah Anisa Al-Haddad. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian ini kemudian pas Ustazah itu megang tuh anak, nah, dikasih, nah, dibilangnya, nih anak kamu jangan kaget ya, ada yang megang. Nanti pulang amalin tuh yang tadi saya bilang, ya Azim 11 kali sama ayatul kursi. Setelah dibacain, pulang tuh dia amalin tuh, sebelum masuk rumah dia baca ya Azim 11 kali, kemudian ayatul kursi dia pakein tuh anak tuh sifat mata. Habis itu langsung makan kayak orang kelaparan, gak makan berapa hari, makannya lahap banget. Pas besoknya bangun tidur udah hilang, dimandiin nih belum dimandiin udah hilang, hapus. Jam 3 malam ibunya bangun malam ngeliat di pojok kasur anaknya lagi di susuin sama Ummu Zubir. Nah, ternyata satu kampung gitu. Kampung mana tuh? Mau dikasih tahu kampungnya? Ada di Munjul. Sekampung kena tuh sama Ummu Zubir. Nah, karena apa? Nggak punya roti, nggak baca Rotibul Haddad, nggak baca Rotibul Atas, nggak megang tuh wiridannya yang diajarin guru-guru kita. Wirid kalau dipegang, nah, wirid nih, wirid aku syarahnya masya Allah 2 jilid kitabnya, kitab Al-Qirtas. Rotibul Haddad syarahnya 1 jilid. Kalau Rotibul Atas, Sahihul Rotib bacanya sirran, pelan. Kalau Rotibul Haddad bacanya jahran. Kenapa? Habib Abdullah Haddad bilang, kalau kamu baca rotib, baca zikir, apalagi zikiran di malam hari, kerasin suaranya. Kenapa? Biar malaikat-malaikat dan jin Islam ikut ibadah bareng kamu. Yang kedua, biar maradatus syayatin, orang syaitan-syaitan yang terkutuk, biar pada kabur. Nah, nggak disebut zikir, nggak disebut salawat, nggak disebut nama Allah, kecuali yaitu syaitan kama yaitu berrasas. Meleleh tuh syaitan. Kayak melelehnya apa? Kayak larinya peluru daripada tembakan. Alhamdulillah guru kita udah datang, masya Allah. Ini kalau melihat yang cakep-cakep, nah, sunnahnya apa? Baca masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah. Al-ainu an-nadratu sahmun masmumun min sihamil iblis. Nih pandangan itu panah daripada panahnya setan. Makanya kan ada bilang kena ain ya saya ya, kena ain. Nah, kena ain. Ini kena ain. Baju cakep banget, nggak bilang masya Allah, langsung menyangkut di motor, robek. Nah, baju kenain, muka masya Allah glowing banget, langsung jerawatan. Nah, jangankan itu di Shibam terkenal air, itu kalau mau ngancurin gunung, kasih lihat anak kecil, tuh gunungnya cakep, cakep, langsung hancur tuh gunung bisa hancur, kontak langsung jatuh kelepek-kelepek, apalagi muka. Apalagi nah itu ain itu hak, biar nggak kena ain ya baca masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah, itu nggak kena ain. Kalau kayak Ustazah Anisa susah kalau kena ain. Bagaimana? Majelisnya banyak. Mubabah Nur istrinya Habib Umar kena ain, kita anak Sedaru Zahra suruh wudu, ditadangin beliau mandi pakai air wudunya kita. Sepondok suruh wudu, ditadangin air wudu kita, beliau suruh mandi. Lah Ustazah Anisa kalau kena ain, pengajiannya banyak banget. Berapa orang suruh wudu? Berapa ribu orang, berapa ratus orang suruh wudu, beliau mandi. Nah, makanya kita kalau lihat yang cakep-cakep bilang masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah. Di surat Al-Kahfi disebutin. Kalau enggak, tuh kebun bisa angus. Gara-gara kita bilang apa? Masya Allah, tabarakallah. Udah kurang lebihnya saya mohon maaf. Kayaknya kebanyakan makan durian banyak.
kelolodan, mabok. Nah, ini juga begitu nasihat ya. Insya Allah bisa diamalin tuh. Diamalin. Hadir majelis maulid tahunan, majelis ta'lim bulanan, majelis zikir mingguan hadir. Mau pilih yang sedikit sekali, sebulan sekali atau setahun sekali. Dibaca tuh ya Abim ayat kursi, walaupun nggak ada gombel di rumahnya baca. Biar apa? Biar tuh rumah adem nggak ada iblisnya. Nah, daripada kamu kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma ya muhawil ahwal hawil hadana ila ahsanil hal wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil muhal. Allahumma ya man adhara al-jamil wa satara al-qabih usturna bi sitrika li jamil darain wa ja'al tahta satri kullama tuhib. Allahumma akhrij min qulubina kullu qadarin min dunya wa kullu mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquq bi ma'rifatika al-khassah mahabbatika al-khalisah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.